Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Coba angkat tangan siapa di sini yang pernah melihat macan tutul Jawa? Bukan di Google, bukan di TikTok, bukan di IG, bukan di YouTube, tetapi benar-benar melihat secara langsung. Mungkin tidak banyak ya. Sekarang coba bayangkan beberapa tahun ke depan saat kita sudah punya anak atau cucu. Mereka bertanya, "Ayah, ibu, om, tante, benarkah Indonesia dulu pernah punya macan tutul Jawa?" Lalu yang bisa kita tunjukkan cuma foto lama, video dokumenter, atau gambar di internet. Karena satuannya sudah tidak ada lagi di alam. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi generasi yang cuma bisa bilang, iya, dulu pernah ada, tetapi gagal menjaganya? Menurut saya, hilangnya satwa liar itu bukan cuma soal berkurangnya jumlah di hutan. Ini juga tentang bagaimana manusia memperlakukan rumah yang sebenarnya kita tinggali bersama. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa menjaga macan tutul Jawa bukan hanya soal menyelamatkan satu jenis satwa, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan. Teman-teman yang saya hormati, kalau mendengar kata macan tutul, jujur saja, apa pertama kali di pikiran teman-teman? Bahaya, menakutkan, atau hewan buas? Itu wajar, karena banyak orang juga berpikir begitu. Padahal sebenarnya macan tutul Jawa punya peran sangat penting di alam liar. Dia bukan sekedar hewan liar atau hewan langka, tetapi juga predator puncak yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Coba bayangkan, kalau predator puncak seperti macan tutul hilang, menurut teman-teman apa yang terjadi? Kalau ada macan tutul turun ke kebun warga, biasanya siapa yang langsung disalahkan? Satuannya kan? Padahal coba kita lihat di sudut yang berbeda, sebenarnya satwa yang masuk ke wilayah manusia atau manusianya yang semakin masuk ke wilayah satwa. Karena kalau kita diperhatikan, hutan semakin berkurang, lahan terus berubah berfungsi, perkembangan berjalan semakin luas, sementara ruangan hidup satwa semakin sempit. Akibatnya, satwa kehilangan habitat, di akhirnya semakin dekat dengan manusia. Coba angkat tangan, siapa di sini yang merasa menjaga lingkungan itu penting? Hampir semua pasti angkat tangan ya. Tapi pertanyaannya, apakah rasa peduli itu benar-benar terlihat dalam tindakan sehari-hari? Karena menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, peneliti, atau petugas konservasi saja. Kita semua juga punya peran penting, dan peran itu tidak harus langsung besar. Bisa memulai dari hal kecil seperti menjaga lingkungan, tidak merusak hutan, tidak menyebarkan informasi yang salah tentang satwa liar, atau mendukung kegiatan edukasi konservasi. Karena perubahan besar seringkali lahir dari hal kecil yang dilakukan bersama-sama. Teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya, jika suatu hari generasi setelah kita bertanya, mengapa kalian membiarkan mereka hilang? Apa yang akan kita jawab? Hari ini mungkin kita bukan peneliti, pembuat kebijakan, atau tinggal di hutan. Namun, kita tetap punya pilihan, peduli dan ikut menjaga atau hanya menjadi penonton. Menjaga macan tutul Jawa bukan sekedar menyelamatkan satu satwa, tetapi juga menjaga warisan alam Indonesia agar tetap dapat dinikmati generasi pendatang. Bukan hanya dikenang dalam cerita, mari kita menjadi generasi yang tidak
hanya bangga akan kekayaan hayati Indonesia, tetapi juga berani menjaganya. Terima kasih.